Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ayuhal ikhwan, ahdani Allah wa iyyakum jami'a. Ada satu makhluk yang sepanjang usianya tidak lain adalah ingin menjauhkan manusia dari Rabb-Nya. Ingin menjauhkan manusia dari jalan-jalan kebenaran. Sebagaimana yang kita duga, dia adalah bernama syaitan. Kata syaitan, derivasi maknanya diambil dari kata al-bu'du, jauh. Yakni libu'dihi 'anil khairi, karena jauhnya dia daripada kebaikan. Kedua, al-ihtiraq, terbakar. Li'annahu makhluqun min nar, karena dia adalah makhluk yang diciptakan dari api. Para ulama mendefinisikan syaitan sebagai kullu jinnin kafirin mutamarridin atin. Setiap jin yang kafir, ekstrim, lagi sombong. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata syaitan dalam bentuk mufrad sampai 70 marrah, sampai 70 kali. Dan dalam bentuk jamak sebanyak 17 kali. Ditambah lagi kata syaitan ditemukan 11 kali dalam Al-Quran. Belum lagi dalam bentuk kata ganti. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak menjelaskan syaitan dan iblis di dalam Al-Quran? Tidak lain menegasikan kepada kita bahwasanya perlu kehati-hatian ekstra terhadap syaitan. Syaitan tidak saja buruk pada perilakunya, tapi juga pada bentuknya. Allah ciptakan 2 tanduk bagi setiap syaitan. Dan Allah gambarkan bagaimana buruknya syaitan. Di dalam surah As-Saffat ayat 65, Allah melukiskan makanan orang-orang yang ada di neraka adalah syajaratuz zaqqum. Buah zakum, yang buahnya kata Allah ka'annahu ru'usus syayatin. Buah itu laksana kepala-kepala syaitan. Betapa buruknya itu. Syaitan adalah dhi'bul insan, serigala bagi manusia. Tidak ada waktu terlewatkan 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, kecuali syaitan tetap mengintip dan mencari peluang untuk memangsa manusia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, lailan wala naharan, malam atau siang, tidur atau jaga, muqim atau musafir, kecil atau besar, kuat atau lemah, sehat atau sakit, alim atau jahil, kaya atau miskin, dalam keadaan lapang ataupun sempit, muslim atau kafir, kecuali syaitan memperlakukan manusia sebagai mangsa. Ayuhal ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Di dalam diri manusia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud, inna lisyayatin lammatun bibni Adam. Sesungguhnya ada lamah bagi syaitan pada diri anak Adam. Ada base camp dari syaitan pada diri anak Adam. Karena itulah Allah menciptakan juga lil malaki lammah. Allah menciptakan sebagai tandingannya ada lammah, ada singgasana, ada arash malaikat dalam hati anak Adam. Lamah syaitan dimanfaatkan olehnya
i'adun bisyarri, untuk mengajak manusia kepada keburukan, wa takdzibun bil haqqi, untuk mendustakan kebenaran. Sementara lammatul malak, arasy malaikat dalam hati manusia, berfungsi i'adun bil khairi, untuk mengajak manusia kepada kebaikan, wa tasdiqun bil haqqi, untuk membenarkan kebenaran. Faman wajada dzalik, kata Nabi, siapa yang menemukan lamah malaikat itu, falya'lam, maka ketahuilah, annahu minallah, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi waman wajadal ukhra, kalau menemukan lamahnya syaitan, maka hendaklah berta'awuz kepada Allah, karena itu minasyaitan, itu adalah dari syaitan. Banyak orang yang keliru tatkala memahami ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan akan menghindarinya. Tidak. Ya'ti syaitan ahadakum fayaqulu man khalaqaka. Ketika manusia salat, maka syaitan akan memberikan wiswas dalam hatinya. Syaitan datang kepada salah seorang kamu lalu mengatakan, man khalaqaka, siapa yang menciptakanmu? Maka engkau mengatakan dari lamah malak kita, Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu syaitan tidak berhenti. Fayaqulu faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Maka ketika syaitan bertanya di sini, putuskan hubungan pada jawaban terakhir, amantu billahi wa rasulih fa inna dzalika yadhhabu anhu. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata Nabi, itu akan menghilangkan wiswas yang ditiupkan syaitan ke dalam hati kita. Syaitan adalah makhluk yang sangat cerdas. Namun, syaitan akan datang kepada manusia dengan langkah-langkah prioritas. Ayuhal ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Tahap pertama atau tujuan semua syaitan untuk menggelincirkan manusia adalah tujuan untuk menjadikan manusia mensyirikatkan Allah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali syaitan akan mengajak manusia untuk mensyirikatkan Allah dan kufur kepada Allah. Oleh sebab itu, semua syaitan bergerak menuju satu titik agar manusia mensyirikatkan Allah pada af'al Allah, pada perbuatan Allah, pada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syaitan membuat khayal-khayal bagi manusia, ada penguasa atau ada kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengatur dan mentakdib alam semesta ini. Sehingga ada sebagian orang yang berpandangan bahwasanya ada wali-wali, wali kutub, wali abdal yang mengatur gerak perjalanan alam. Demikian juga syaitan mengajak manusia kepada kekufuran terhadap agamanya. Setelah manusia benar dalam tauhid af'alnya, syaitan bergerak pada tauhid untuk mensyirikatkan manusia dalam memahami sifat-sifat Allah, dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika konstruksi pemikiran rusak pada memahami sifat dan af'al Allah, maka akan menjalar kepada hal-hal yang lain yang berhubungan dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ahwal-ahwal, dengan keadaan-keadaan dan semua peristiwa yang ada. Baru mereka, para syaitan, iblis dan bala tentaranya, mengajak manusia untuk meruntuhkan tauhid dalam ubudiyah manusia. Syaitan tahu bahwasanya jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan ini misi
visi semua makhluk yang bernama jin dan manusia di muka bumi ini. Syaitan ingin menggelincirkan mereka dalam hal ibadah. Ketika syaitan tidak berhasil menggelincirkan untuk mensyirikatkan Allah dan kufur kepada agama Allah, maka langkah kedua, ayyaj'alaka tabtadi'u fi dini rabbik. Syaitan berikhtiar, berusaha untuk menjadikan manusia itu melakukan bid'ah di dalam agamanya. Pertanyaan sederhana, kenapa harus bid'ah? Kenapa tidak membunuh? Kenapa tidak berzina, mencuri, dan lain sebagainya? Kenapa harus bid'ah? Jawabannya sederhana. Kalau kita temukan dari penjelasan Ibnu Qayyim dan Ibnu Jauzi. Karena ketika orang melakukan dosa-dosa besar, apapun itu, mereka tahu itu adalah keburukan. Dan pada momentum tertentu mereka akan kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu itu adalah keburukan. Tetapi para pelaku bid'ah, apakah itu bid'ah dalam akidah, dalam pemahaman, ataupun bid'ah di dalam ibadah? Karena orang yang melakukan bid'ah tidaklah merasa apa yang diyakininya, yang dilakukannya adalah keburukan, tapi justru mereka menganggapnya sebagai kebenaran. Siapakah orang yang mau bertaubat dari kebenaran? Tentu tidak ada. Karena itulah syaitan sangat antusias memotivasi manusia melakukan kreasi dalam hal akidah dan ibadah. Kalau syaitan tidak berhasil menggoda manusia pada tahap ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, maka syaitan masuk pada tahap ketiga. Bagaimana syaitan mengajak manusia untuk melakukan al-kabair, melakukan dosa-dosa besar, seperti membunuh, zina, minum khamar, saksi palsu, lari dari medan jihad, dan seterusnya. Namun, ketika manusia tidak tertipu oleh syaitan dalam hal ini, apakah syaitan berhenti? Jawabnya tidak. Syaitan akan memotivasi manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kita semua paham, setiap dosa itu akan menempelkan nuqtatul aswad, bintik hitam di hati kita. Sehingga ketika dosa-dosa kecil itu menumpuk, maka cahaya kebenaran tidak akan masuk dan tidak akan bisa keluar dari hati manusia. Dan secara psikologis, ketika orang terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, maka dia jarang untuk mengakui itu sebagai sebuah keburukan. Yang kelima, kata Ibnu Qayyim, kalau seseorang itu tanggap dengan perbuatan-perbuatan dosa kecilnya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak berhenti. Maka syaitan akan menggoda manusia agar tidak melakukan perbuatan yang afdal, yang paling utama, tapi syaitan menggelincirkan mereka untuk melakukan fudul, amal-amal yang tidak utama. Karena syaitan tidak pernah rela manusia mendapat pahala yang banyak, mendapat ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kalau manusia sadar tentang hal ini, mereka mengisi waktunya dengan kebaikan, apakah setan berhenti? Tidak. Syaitan akan masuk ke dalam hal-hal yang mubahat, hal-hal yang diperbolehkan, seperti makan dan minum dan lain sebagainya. Tetapi setan memotivasi mereka untuk melakukan tabdzir, untuk melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Apakah setan berhenti di sini? Ternyata tidak. Syaitan akan memotivasi orang-orang di sekeliling orang-orang saleh itu untuk membencinya. Maka syaitan menanamkan dalam lamah mereka agar benci kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang konsisten di atas Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj yang telah diajarkan Rasulullah kepada para sahabat tabi'in dan tabi'in itu. Atau setan sendiri yang akan menghancurkan orang ini dengan melakukan tipu daya
berbagai cara agar orang-orang salih itu tergelincir. Ayyuhal ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Ada cara-cara tertentu yang dilakukan oleh syaitan agar manusia terjerembab ke jalan kebatilan. Yang pertama, tazyinul batil. Syaitan akan menghiasi kebatilan-kebatilan dalam pandangan manusia, sehingga sesuatu kebatilan dipandang indah oleh manusia. Kebatilan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah itu langsung atau berdasarkan prinsip-prinsipnya? Syaitan akan menghiasi kesyirikan. Syaitan akan menghiasi pemikiran. Syaitan akan menghiasi amal-amal keburukan. Sehingga manusia banyak terjebak karena memandang ini adalah sesuatu yang indah. Wajadtuha qawmaha yasjuduna lisyams min dunillah wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Aku dapati Ratu Bilqis dan kaumnya itu sujud ke matahari, bukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syaitan menghiasi mereka, menghiasi amal-amal mereka sehingga dipandang indah oleh makhluk-makhluk. Fasaddahum 'anis sabil, maka syaitan menghalang-halangi mereka dari jalan kebenaran. Fahum la yahtadun, mereka tidak mendapat petunjuk. Syaitan juga di dalam menancapkan wiswasnya kepada manusia selalu melakukan talbis. Talbis adalah izharul batil fi suratil haqqi. Memunculkan kebatilan tapi dalam bentuk, dalam format kebenaran. Seakan-akan kebatilan itu adalah kebenaran. Talbis ini berlangsung dalam segala segmen pemikiran manusia, dalam segala segmen amal-amal manusia, sehingga terkadang orang melihat kebenaran itu adalah keburukan, tapi justru kebatilan itu adalah kebenaran. Izharul batil fi suratil haqq. Syaitan juga melakukan ghurur bagi manusia, yaitu na'ul jahl, bagian dari kebodohan manusia. Yujibul i'tiqad al-fasid sahihan. Dia mendapati i'tiqad yang buruk itu, seakan-akan itulah yang sahih. Dan syaitan juga menancapkan ghururnya, sesuatu yang buruk dipandang manusia baik. Karena itu syaitan sangat antusias untuk menyesatkan kepada manusia dalam manhaj pemikirannya. Syaitan sangat cerdas dalam menggeser kebenaran kepada kebatilan. Karena syaitan punya konsep tadarruj fit talbis. Setan akan berangsur-angsur. Setan sabar menanti. Setan sabar melakukan ikhtiarnya untuk menyesatkan manusia sejengkal demi sejengkal. Kisah tentang Bani Israel. Ketika ditawarkan dosa kepadanya, dosa syirik, membunuh, dosa zina dan minum khamar. Setan tahu orang saleh ini tidak akan memilih syirik, tidak akan memilih membunuh, tidak akan memilih berzina. Maka syaitan motivasi orang ini minum khamar karena ini yang terkecil. Lalu Bani Israel itu meminum khamar. Setelah mabuk, dia berzina. Setelah berzina konsekuensinya dia takut, maka dia membunuh. Setelah membunuh, lalu dia melakukan kesyirikan. Syaitan akan memberikan diksi-diksi, pilihan-pilihan kata untuk sesuatu yang buruk dengan kebaikan. Sebagaimana kita ketahui, sekelompok orang-orang yang menginisiasi diri masuk dalam mistisisme Islam mengatakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu sebagai qisrun, kulit. Kata mereka hakiki adalah
sesuatu apa yang mereka tempuh. Sesungguhnya, kita tidak menemukan referensi apapun pada abad pertama Hijriyah sampai abad pertengahan kedua Hijriyah. Sesuatu yang menyimpang di dalam mistisisme, di dalam zuhud. Tetapi ketika Islam telah meluas sampai ke Persia, ke tanah-tanah Romawi, barulah terjadi interaksi keilmuan. Akhirnya, percampuran akidah-akidah Islam, pemahaman-pemahaman Islam dengan di luar Islam semakin marak. Maka muncullah syatohat-syatohat yang tidak dikenal di zaman Nabi, sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in. Muncullah pendapat-pendapat seperti hulul, seperti wahdatul wujud, dan seterusnya. Tidak ditemukan pada generasi-generasi saleh as-sabiqun al-awwalun. Oleh sebab itu, ayuhal ikhwan, hati-hatilah. Mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Apa yang mereka amalkan, apa yang mereka yakini, itulah kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.